Tahukah kamu, di tanah Minangkabau pernah hidup seorang gadis yang lembut, namun memiliki keberanian luar biasa. Ketika ayahnya gugur karena sebuah penghinaan, semua orang takut untuk membalasnya. Namun seorang gadis berdiri, mengangkat senjata, dan menuntut keadilan. Dialah Sabai Nan Alwi, seorang perempuan yang namanya dikenang sepanjang sejarah Minangkabau. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung di daerah Minangkabau, hiduplah seorang penghulu yang bijaksana bernama Rajo Babandiang. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan disegani oleh masyarakat. Rajo Babandiang memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah seorang gadis bernama Sabai Nan Alwi. Seperti namanya, Sabai memiliki wajah yang cantik, tutur kata yang lembut, dan hati yang baik. Namun di balik kelembutannya, ia juga memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Adiknya bernama Mangkuta Alam, seorang anak laki-laki yang masih muda dan belum banyak pengalaman. Kehidupan keluarga ini sederhana namun penuh kehormatan. Mereka hidup damai bersama masyarakat kampung. Namun suatu hari, kedamaian itu mulai terusik. Suatu hari datang seorang bangsawan yang terkenal sombong dan kejam. Namanya Rajo Nan Panjang. Ia dikenal sebagai orang yang suka memaksakan kehendak dan tidak menghormati orang lain. Ketika mendengar tentang kecantikan Sabai Nan Alwi, Rajo Nan Panjang datang ke rumah Rajo Babandiang untuk melamar Sabai. Namun lamaran itu bukan disampaikan dengan penuh hormat. Ia datang dengan sikap angkuh, seolah yakin bahwa lamarannya pasti diterima. Rajo Babandiang tidak menyukai sikap itu. Sebagai seorang ayah dan penghulu yang menjaga kehormatan keluarga, ia menolak lamaran tersebut. Penolakan itu membuat Rajo Nan Panjang sangat marah. Harga dirinya merasa diinjak. Dengan nada penuh kesombongan, ia menantang Rajo Babandiang untuk bertarung. Rajo Babandiang sebenarnya sudah tidak muda lagi. Namun demi menjaga kehormatan keluarga dan martabatnya sebagai penghulu, ia menerima tantangan tersebut. Pertarungan pun disepakati akan berlangsung di sebuah tempat yang sepi. Hari itu suasana kampung terasa tegang. Beberapa orang mengetahui bahwa 2 orang besar akan bertarung. Pertarungan pun dimulai. Rajo Babandiang berjuang dengan sekuat tenaga. Namun usia tidak bisa dibohongi. Rajo Nan Panjang yang masih kuat akhirnya berhasil mengalahkan Rajo Babandiang. Dalam pertarungan itu, Rajo Babandiang gugur. Kabar duka itu kemudian sampai ke rumahnya. Sabai Nan Alwi mendengar bahwa ayahnya telah meninggal karena pertarungan yang tidak adil. Hatinya hancur. Namun kesedihan itu berubah menjadi tekad. Sabai memandang adiknya, Mangkuta Alam, sebagai anak laki-laki. Sebenarnya dialah yang diharapkan untuk membalas kehormatan keluarga. Namun Mangkuta Alam masih muda. Ia dipenuhi rasa takut. Melihat itu, Sabai memahami keadaan adiknya. Tanpa banyak bicara, Sabai mengambil senjata milik ayahnya. Semua orang terkejut. Seorang gadis hendak pergi menghadapi seorang bangsawan yang terkenal kejam. Namun Sabai tidak gentar. Dengan langkah pasti, ia pergi mencari Rajo Nan Panjang. Ketika mereka akhirnya bertemu, Rajo Nan Panjang bahkan tidak menyangka bahwa yang datang menantangnya adalah seorang perempuan. Namun Sabai tidak datang untuk berbicara panjang. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mengangkat senjata ayahnya. Dan dalam sekejap, Sabai menembak Rajo Nan Panjang. Orang yang telah membunuh ayahnya itu akhirnya tumbang. Keadilan pun ditegakkan. Kisah Sabai Nan Alwi kemudian menyebar ke seluruh Minangkabau. Orang-orang tidak hanya mengenangnya sebagai gadis yang cantik dan lembut, tetapi juga sebagai simbol keberanian. Seorang perempuan yang berani membela kehormatan keluarganya. Legenda ini mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu datang dari kekuatan fisik. Kadang keberanian lahir dari cinta kepada keluarga dan rasa keadilan dalam hati. Hingga hari ini, nama Sabai Nan Alwi tetap hidup dalam cerita rakyat Minangkabau. Sebagai pengingat bahwa kelembutan dan keberanian dapat hidup dalam satu jiwa.